lembaga jurnalistik investigasi terbesar di dunia itu mengumumkan para pejabat terkorup. Dan salah satu yang kemudian masuk dalam nominasi itu adalah tentang Presiden Joko Widodo. Ini repot nih gitu, bahkan nomor urutnya nomor 2 gitu kan, bukan nomor 2 kampanye, memvalidasi apa yang kemudian disampaikan oleh kader-kader PDIP bahwa ada bom waktu yang kemudian disiapkan, bukti-bukti. Hai korban ghosting, dalam proses PDKT, pendekatan, dan masa-masa kita menikmati masa-masa remaja, ketika akhirnya melaksanakan yang namanya hubungan, biasanya seringkali ada berbagai macam citra-citra yang kemudian kita perbaiki dan tidak kita buka. Tapi setelah menikah akan ada hal-hal baru yang kemudian itu tidak pernah ditemukan selama kita melaksanakan hubungan ketika remaja. Ini sama halnya dengan jabatan-jabatan presiden yang dimiliki oleh para presiden yang kemudian seketika menjabat, seluruh citra-citra yang kemudian ada pada dirinya adalah tentang kebaikan, adalah tentang penghargaan-penghargaan, baik itu dari nasional ataupun dari internasional. Wah, banyak sekali tuh apresiasi-apresiasi yang kemudian diberikan dari berbagai macam proses kepemimpinan yang dilakukan. Tapi setelah itu semua selesai, akhirnya ada hari ini dari salah satu lembaga jurnalistik investigasi terbesar di dunia itu mengumumkan para pejabat terkorup. Dan salah satu yang kemudian masuk dalam nominasi itu adalah tentang Presiden Joko Widodo. Ini repot nih gitu, bahkan nomor urutnya nomor 2 gitu kan, bukan nomor 2 kampanye ya, tapi nomor 2 sebagai orang pejabat terkorup di dunia hasil jurnalistik investigasi. Jadi kalau selama ini kita selalu mengatakan bahwa itulah hanya omong-omongan orang-orang yang kemudian tidak suka dengan Jokowi, itu hanya omongan-omongan orang-orang yang sakit hati dengan Jokowi, itu hanya omong-omongan yang kemudian keluar dari mereka-mereka yang akhirnya dikalahkan oleh Jokowi ketika pilkada dan pemilu 2024. Ini sekarang enggak gitu, dari hasil jurnalistik investigasi yang terbesar di dunia. Wah, repot ini gitu. Dan ini memang selalu memberikan berbagai macam nama-nama pejabat-pejabat terkorup yang kemudian dikeluarkan, diriliskan, dan tahun ini nominasi akhir tahun itu diberikan kepada Presiden Jokowi, salah satunya. Wah, kok bisa gitu? Apa yang kemudian terjadi? Dan satu yang kemudian pernyataan yang ada dari lembaga ini mengatakan bahwa yang bisa kita tunggu dari berbagai macam hal ini adalah tentang kehancuran atau revolusi total. Karena dia menjarah berbagai macam sumber daya alam, dia menjarah berbagai macam hal, membuat suatu skenario-skenario agar kemudian pemilu-pemilu, pilkada-pilkada itu berada pada satu tujuan yang diinginkan. Dan sekarang hal itu ditunjukkan oleh lembaga investigasi jurnalistik terbesar di dunia. Bukan oleh orang-orang PDIP, bukan oleh orang-orang yang sakit hati dengan Jokowi, bukan orang-orang yang akhirnya ditinggal oleh Jokowi, bukan. Tapi oleh lembaga terbesar di dunia. Ini kan kalau ditanya valid atau enggaknya, rasa-rasanya cukup valid gitu. Kalau bisa divalidasi mungkin 99% ini valid gitu. Apakah kemudian akhirnya dari berbagai macam pembicaraan-pembicaraan, pemberitaan-pemberitaan, statement yang dikeluarkan oleh lembaga ini, itu juga akan memvalidasi apa yang kemudian disampaikan oleh kader-kader PDIP, bahwa ada bom waktu yang kemudian disiapkan, bukti-bukti tentang berbagai macam kejahatan-kejahatan pejabat-pejabat negara. Wah, ini kan jadi pertengkaran yang kemudian cukup rumit gitu kan. Karena sampai sekarang KPK itu belum melakukan penangkapan terhadap Hasto Kristianto. Kenapa gitu? Apakah sedang ada tawar-menawar gitu kan? Karena setelah itu disampaikan bahwa Hasto Kristianto ini memiliki berbagai macam dokumen-dokumen yang sudah dirahasiakan dan disiapkan. Bahkan ada berbagai macam tantangan-tantangan, baik itu dari KPK, baik itu dari berbagai macam tokoh-tokoh yang ada, DPR, semuanya. Ya silahkan dibuka saja, dan semuanya mengatakan ya silahkan dibuktikan saja sesuai fakta-fakta hukum, sesuai apa yang kemudian dapat dilihat oleh hukum katanya. Bukan hanya sekedar omongan-omongan, buktikan saja. Satu sisi juga mengatakan bahwa ini info valid katanya. Kata Guntur Romli, valid gitu. Ya suatu saat nanti videonya akan disebarkan supaya bisa menjadi penglihatan di publik sebagai suatu bentuk perlawan, karena apa yang kemudian diberikan kepada Hasto Kristianto adalah sikap politisasi penegakan hukum. Sehingga pertengkarannya semakin rumit gitu.
sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi gak ujung-ujung yang tidak ujung sampai akhirnya ditangkap gitu kan. Sampai sekarang nggak ada cerita tentang penangkapan. Jubir KPK mengatakan ya itu urusan salah satu pihak lah, bukan kita sedang berusaha dan sudah menetapkan sebagai tersangka, dan nanti ada bagian-bagian khusus yang kemudian menangkap. Kenapa harus nanti, gak sekarang kan? Oh, silakan tanyakan ke pihak yang itu. Ini kan pertanyaannya, apa iya gitu sedang terjadi tawar-menawar, atau ada soal apa? Karena setelah Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka, maka apa yang kemudian akhirnya muncul dari respon PDIP lah tentang berbagai macam hal, salah satunya lah bom waktu yang kemudian menjadi dokumen-dokumen resmi dan penting, sehingga ini lebih besar dari kejadian di Amerika. Ini kan mengkhawatirkan gitu. Sampai akhirnya Jokowi buka suara ketika ditanya oleh wartawan-wartawan, oleh media-media bahwa ya silahkan tanyakan sajalah kepada Mbak Mega, Ibu Mega dan Mbak Puan itu kan, apakah pernah saya minta, kapan, di mana. Wah, panik, tegang gitu. Dan hari ini diberikan laporan investigasi jurnalistik terbesar Indonesia tentang korupsi bahwa Jokowi masuk kepada salah satu pejabat terkorup di dunia. Ini gimana maksudnya? Apakah kemudian setelah menjabat berbagai macam keburukan-keburukan itu mulai terungkap, berbagai macam hal yang kemudian tidak baik itu mulai terekspos gitu. Kalau selama ini Jokowi selalu mendapatkan penghargaan, apresiasi, keistimewaan, baik itu di kancah internasional, global, semuanya lah selalu mendapat apresiasi. Sekarang akhirnya ada berbagai macam pemberitaan yang berbeda. Apakah selama ini, selama menjabat, poles politik itu dilakukan? Sehingga kemudian akhirnya sekarang ketika setelah menjabat, semua wajahnya perlahan mulai terlihat. Mana yang bohong, mana yang jujur, mana yang benar, mana yang enggak gitu. Kalau kemudian akhirnya memang selama ini baik-baik saja, benar-benar saja dan tidak ada persoalan, tidak mungkin pada akhirnya lembaga ini mengatakan bahwa Jokowi termasuk salah satu presiden, atau termasuk salah satu pejabat, atau termasuk salah satu orang yang paling korup di dunia. Akhirnya ini berkaitan, apakah kemudian dari kasus-kasus yang ada antara Hasto Kristianto, bom waktu yang dimiliki, dan Jokowi yang akhirnya dinobatkan sebagai orang terkorup, ini apakah ada keterkaitan gitu? Sehingga ada berbagai macam hal yang kemudian perlu kita lihat dari proses-proses ini, dan memang biasanya berbagai macam hal yang dahulu tidak terbuka setelah berbagai macam keistimewaannya itu dilepaskan. Ini kan ibaratnya Jokowi dulu sedang menggunakan berbagai macam hiasan-hiasan gitu kan, sehingga dia terlihat kokoh gagah ya kan, dan tidak ada yang kemudian mengalahkan beliau. Tapi akhirnya setelah kemudian jabatan itu dilepas, kekuasaan itu selesai, dan apapun yang kemudian dimilikinya tentang kekuasaan di negara ini selesai gitu. Maka repot gitu. Belum lagi kasus Hasto Kristianto ini kan ditetapkan oleh KPK yang baru. Nanti kalau ditanya, harusnya satu presiden itu hanya bisa melantik satu pimpinan KPK. Sedangkan Jokowi 2 kali. Wah, gimana kalau seluruh penangkapan proses hukum yang dilakukan oleh KPK selama ini setelah Jokowi lengser itu menjadi tidak sah? Karena ini hasil pilihan Jokowi. Wah, repot juga gitu. Jadi orang yang nanti bersalah sudah terbukti gagal gara-gara penetapannya tidak sah. Kenapa? Pimpinan KPK-nya nggak sah. Tambah rumit lah berbagai macam penegakan kasus korupsi di Indonesia ini. Sehingga hal-hal ini perlu menjadi perhatian dan perlu menjadi evaluasi. Apakah kemudian ada pergantian atau memang ada yang kemudian menjadi ketetapan bahwa ketua KPK adalah Pak Setio itu. Sehingga tidak ada orang yang akhirnya nanti beralasan bahwa oh ini gak sah karena pimpinan KPK-nya tidak dipilih oleh Presiden Prabowo. Sedangkan Prabowo itu punya hak untuk kemudian punya kewenangan untuk memilih satu pimpinan KPK selama masa periodenya. Repot juga kalau akhirnya terus begini. Sedangkan pimpinan-pimpinan yang kemudian ditetapkan hari ini itu pernah diusulkan oleh Jokowi sudah sejak lama, sehingga ini menjadi permasalahan-permasalahan karena aturan-aturan yang kemudian ada tidak menjelaskan soal itu. Tapi apapun yang kemudian terjadi, bom waktu yang kemudian akan dikeluarkan oleh Hasto Kristianto, apakah akan ada kaitannya dengan penetapan Jokowi oleh lembaga investigasi terbesar di dunia terkait dengan orang terkorup di dunia? Kita akan lihat seperti apa ke depannya, tapi yang pasti bahwa hal ini akan menjadi semakin rumit dan berbagai macam keburukan-keburukan masa lalu, citra-citra dan poles yang pernah dilakukan semakin lama akan semakin terbongkar, dan akhirnya kita mengetahui siapa sosok Jokowi sebenarnya.
Saya pikir itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.